Cawe-cawe abaikan harga pangan. Seiring dengan dimulainya masa kampanye akbar Pilpres 2024 pada Senin 22 Januari, ironi menyedihkan juga terjadi. Itu karena harga pangan yang terus tinggi. Di sisi lain, pihak yang mestinya mengoordinasikan gejolak harga pangan malah sibuk mengurusi Pilpres. Salah satu indikator yang sangat mencemaskan adalah harga beras medium. Harga beras jenis yang paling umum dikonsumsi masyarakat ini sudah melebihi harga rata-rata nasional beras medium tahun lalu. Berdasarkan data harga pangan Badan Pangan Nasional atau Bappenas per 22 Januari 2024, harga rata-rata nasional beras medium Rp13.260 per kilogram. Harga itu di atas harga rata-rata nasional tertinggi beras medium tahun lalu yang terjadi pada Oktober, yakni Rp13.210 per kilogram. Harga beras medium itu juga jauh di atas harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp10.900 sampai Rp11.800 per kilogram berdasarkan zonasi. Meski secara kasat nominal tampak tipis, nilai tersebut sudah berdampak besar di lapangan. Harga yang harus ditebus masyarakat akan signifikan lebih tinggi. Terlebih dengan harga pangan strategis lainnya yang juga masih naik. Misalnya, harga telur ayam ras Rp28.150 per kilogram pada Selasa 23 Januari lalu yang berarti naik 0,04%. Dengan harga sumber protein hewani termurah yang juga masih naik, maka adaptasi yang harus dilakukan rakyat tidak sepele. Pemenuhan gizi yang ideal bisa semakin jauh panggang dari api. Ironisnya pula, pemerintah terkesan belum maksimal mengatasi lonjakan harga itu. Memang program bansos terus digelontorkan, bahkan makin ditambah. Namun, mereka yang memahami persoalan pangan akan jelas melihat bahwa bansos tidaklah cukup. Ibarat memadamkan kebakaran dengan seember air, bansos hanya menolong segelintir masyarakat dan bukanlah solusi jangka panjang. Terlebih, program bansos membawa risiko ketergantungan impor sebagaimana yang sudah terjadi saat ini. Setahun ini, sesuai angka Badan Pusat Statistik, impor beras mencapai 3,06 juta ton yang sekaligus terbesar dalam 5 tahun terakhir. Solusi permanen harga beras hanyalah dengan kelancaran produksi. Inilah yang semestinya sangat diseriusi pemerintah seiring El Nino yang terus menyebabkan gagal panen padi di berbagai daerah. Minggu lalu, sedikitnya 876,5 hektar sawah gagal panen di Kabupaten Kerinci Jambi akibat banjir. Sedangkan di Kupang, Nusa Tenggara Timur, ancaman gagal panen terjadi akibat kekeringan. Presiden Joko Widodo memang memberikan bantuan gagal panen ke sejumlah daerah. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Nasional atau BNPB, Presiden memberikan bantuan stimulan sebesar Rp8 juta per hektar kepada petani yang gagal panen. Angka itu dianggap sesuai dengan biaya produksi per hektar. Dengan memberikan uang ganti itu, Presiden berharap petani segera melakukan penanaman kembali sehingga ketergantungan impor bisa teratasi. Meski program tersebut dapat membantu petani yang puso, kembali kita tekankan bahwa bantuan-bantuan langsung tunai maupun bansos tidaklah cukup. Kegagalan panen akibat El Nino hanya bisa dihindari dengan infrastruktur dan teknologi pertanian yang bagus. Konsep BLT, bansos, sama sekali tidak menyentuh hal itu. Di sisi lain, program-program bantuan semacam ini lagi-lagi memberi ruang penyelewengan dan pendomplengan untuk kampanye. Bagaimanapun, dengan gegap gempita seremonial dan kehadiran masyarakat, penyaluran program-program bantuan dengan sendirinya sudah menjadi panggung pencitraan yang tidak mungkin dihindari. Ditambah lagi dengan pelibatan menteri-menteri, baik yang menjadi peserta Pilpres ataupun partai pengusung, maka hanya orang naif yang bisa menerima nihilnya politisasi dalam program bantuan. Pilpres memang panggung penting dalam demokrasi, tapi itu bukan berarti memberikan karpet merah kepada pejabat pemerintah untuk melulu fokus pada Pilpres sembari cuek terhadap naiknya harga-harga.
ketimbang terus-terusan cawe-cawe mengendorse salah satu kandidat. Jauh lebih penting mengatasi segera membumbungnya harga-harga.